Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Dr. Sigit Setiawadi, SPOG. November tahun 2024 ini usia saya genap 70 tahun. Dan sudah 20 tahun lebih saya tidak lagi bekerja mencari uang, benar-benar freedom dan mendapatkan penghasilan dari bisnis yang saya bangun selama 2 tahun, yaitu tahun 2004 dan 2005. Saya lulus sebagai dokter tahun 80, kemudian bekerja di puskesmas di Tuban. Setelah itu spesialisasi di Surabaya dan lulus tahun 93. Beberapa tahun kemudian ada peristiwa yang membuat saya menyimpulkan bahwa menjadi dokter itu tidak aman untuk keluarganya, aman untuk dokternya. Nah, Anda akan lihat bahwa banyak kejadian keluarga dokter yang ekonominya merosot setelah suaminya meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, setelah menjalankan sebuah bisnis selama 2 tahun, saya bisa freedom dan sepenuhnya hidup dari bisnis itu. Ini sesuatu yang terus-menerus saya syukuri sampai saat ini. Yang perlu dipahami adalah bisnis ini lebih maju dibandingkan zamannya. Perusahaannya yaitu MW itu berdiri tahun 59. Ya. Dan pendirinya itu memiliki visi yang sangat jauh, melampaui zamannya. Sehingga ketika di tahun 2004 saya mengerjakannya, saat itu usianya sudah puluhan tahun ya, masih banyak yang salah paham. Ya, menganggap MW itu MLM, bisnis tipu-tipu, money game, menguntungkan yang di atas dan sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu, saya sebagai dokter kandungan menghadapi banyak anggapan yang salah tentang diri saya dari orang lain. Tetapi ya itulah yang kemudian terus menumbuhkan saya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikan dari awal tentang bisnis ini. Coba pikirkan atau imajinasikan, apa sumber rezeki paling besar di dunia ini? Nabi saya sudah memberi petunjuk. Beliau menyarankan kami untuk masuk ke sumber rezeki terbesar, yaitu dunia perdagangan. Beliau katakan 9 dari 10 pintu rezeki ada di sana. Ya, perdagangan itu artinya mengantarkan produk dari produsen ke konsumen. Nah, 40% dari 100% uang yang dibayarkan konsumen itu akan diterima oleh pihak produsen ya, sebagai sarana produksi. Sedangkan yang 60% itu akan diterima oleh pedagang dan iklan. Nah, banyak yang belum tahu bahwa sejak awal zaman itu ada 5 fase perdagangan, yaitu perdagangan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan terakhir 5.0. Saat ini sedang fase shifting ya, atau peralihan dari 4.0 ke 5.0. Ya tentu saja fase sebelumnya bahkan yang 1.0 pun masih ada, meskipun porsinya semakin kecil. Perdagangan 1.0 sudah terjadi di awal zaman ya, di mana pedagang itu keliling ke negeri-negeri yang jauh untuk menjual produknya. Kemudian fase berikutnya pedagang mulai menetap dan muncullah fase 2.0 atau dikenal sebagai toko konvensional, pasar konvensional dan sebagainya. Itu berlangsung berapa abad Bapak Ibu ya. Setelah proses yang sangat lama, baru di akhir abad 20 itu muncul perdagangan 3.0 ya, di mana konsumen itu bisa memilih-milih barang atau disebut toko swalayan atau pasar swalayan. Nah, kemudian terjadi perubahan yang sangat cepat dengan adanya internet. Ya, perdagangan berkembang sangat cepat menjadi sistem 4.0, di mana konsumen itu memilih dan memesan dari rumah ke penjual-penjual online. Nah, bayangkan perubahan yang sangat cepat itu menyebabkan banyak toko yang rontok, baik toko konvensional sampai ke mal-mal yang menerapkan sistem swalayan. Puluhan ribu orang kehilangan pekerjaannya karena pembelian produk bergeser ke toko online. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Dengan semakin mudahnya pemesanan dan pengiriman produk, membuat produsen mulai masuk ke situ dan memasarkan produknya langsung ke konsumen. Nah, ini dikenal sebagai fase akhir dunia perdagangan, yaitu 5.0, di mana
dari produsen langsung ke konsumen. Untuk produk biasa, konsumen memesan ke produsen, seperti halnya kita sekarang memesan lewat marketplace, tapi nanti memesan ke official, gitu ya. Sedangkan produk yang sifatnya consumer good atau dipakai berulang-ulang, seperti kebutuhan sehari-hari, ya pihak produsen membangun jaringan konsumen loyal. Nah, bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang puluhan tahun lalu nampak rumit, sekarang nampak sederhana. Kita memesan produk ke produsen, yaitu MW, ya, lewat aplikasi, dan produk dikirim ke rumah, dan semua anggota jaringan dari kita ke atas mendapatkan bonus dari pembagian keuntungan perusahaan. Sedikit-sedikit dikumpulkan lama-lama menjadi bukit. Nah, sebagaimana yang saya alami, selama 2 tahun saya membangun jaringan konsumen, yaitu tahun 2004 dan 2005, dan pembagian keuntungannya mampu menghidupi saya sekeluarga selama 20 tahun terakhir ini. Sistemnya sederhana, ya. Dimulai dari kita sendiri, menggunakan produk kesehatannya. Ya, saya anjurkan ya, 2 yang pokok saja lah, yaitu antioksidan, yaitu daily, dan protein, yaitu high protein. Itu butuh dana kurang lebih 600.000 sebulan. Ya. Setelah sekitar 20 hari memakan suplemen dan melakukan latihan fisik jalan kaki, maka peningkatan stamina dan kebugaran pasti sudah kita rasakan. Barulah kita sampai ke tahap kedua, yaitu bagaimana menjadi sehat secara gratis. Dengan cara kita mengajak gitu ya, 6 orang teman atau keluarga untuk melakukan hal yang sama. Ya, yaitu memakai produk suplemen dan latihan gerak jalan. Dan itu nanti akan diajarkan ke semua yang ikut. Dari 6 orang yang mau melakukan itu, diharapkan ada 3 orang yang mau mengembangkan bisnis seperti kita. Akhirnya terjadilah perkembangan eksponensial atau kelipatan sebagai berikut. Dari 1 awalnya kita sendirian, kemudian kita ajak 6 orang, jadi 7 orang dengan kita. Kemudian dari 6 tadi 3 mengajak 6 orang, tambah 18 jadi 25 orang. Berkembang lagi menjadi 79 orang, dan bulan kelima berkembang jadi 403. Dan pada bulan ketiga sebetulnya praktis bonus kita itu sudah menyamai pembelian, yaitu sekitar 500 ribuan. Dan bulan keempat bonus sudah 4 jutaan sebulan. Bulan kelima bonus bulan juta sebulan sudah bisa kita terima. Semua nampaknya tidak masuk akal Bapak Ibu. Tapi saya sudah mengalaminya 20 tahun yang lalu. Ribuan orang juga mengalaminya, dan saat ini juga sudah banyak orang seperti Pak Kosin, Pak Yanto, Pak Sampurdi, Pak Romi, dan banyak lagi yang juga mengalaminya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kita hanya bekerja cukup sekali, yaitu mencari 6 orang yang mau meniru kita. Kemudian membimbing 3 dari 6 orang itu melakukan hal yang sama, yaitu mencari 6 orang yang mau melakukan hal yang sama. Nah, pada saatnya nanti jaringan akan berkembang otomatis karena di bawah sudah banyak orang-orang yang bisa membimbing seperti kita. Bandingkan dengan yang banyak dikerjakan orang saat ini, bekerja terus-menerus, berangkat pagi, pulang petang, penghasilannya pas-pasan. Nah, inilah keajaiban sistem perdagangan 5.0 ditambah dengan faktor internet dan keajaiban sistem pengadaan. Semua hanya dilakukan dari rumah. Karena di AMB ini semua yang kita bangun bisa kita wariskan, maka imajinasikan kita bekerja cukup sekali dan bisa freedom seumur hidup kita dan keturunan kita. Oke Bapak Ibu, selamat membuat keputusan yang paling menguntungkan untuk keluarga Bapak Ibu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.